berhubung kan lu kan orang Jawa, gue orang Betawi nih Tur. Iya. Kalau di lu itu masih kental gak sih Tur? Soalnya tuh stereotip gue tentang orang Jawa tuh kayak sering ngelakuin sesembahan atau seserahan kayak tabur bunga di pantai. Terus kalau di budaya lu masih kental gak Tur? Kalau bahas kental sih sebenarnya udah nggak terlalu ya, karena udah terjadinya akulturasi itu kan. Sebenarnya kalau masalah kental-kentalan budaya lebih kental ke kebudayaan di religiusnya gitu, di Islamnya. Cuman karena kita emang basicnya suku Jawa, jadi masih ada lah kayak tradisi-tradisi kejawennya gitu kita masih ngelakuin, kayak misalnya malam satu suro atau ya yang lain-lainnya lah. Oh, yang lain gitu Tur. Berarti secara kasarnya nih kejawen tuh masih ada di Masih ada. daerah lu. Masih ada. Jadi kayak misalnya kayak pamali gitu aja. Kayak gitu tuh kita masih apa ya, masih menganut dengan kental gitu. Misalnya kayak malam bulan purnama itu nggak boleh ngapain aja tuh masih kita lakuin gitu. Cuman tetap dengan prinsip-prinsip keislaman. Oh iya nih, ngomongin soal Islam nih, gue tertarik nih Tur. Kan ada beberapa stereotip kalau ini ngapain sih ngelakuin ini, udah bukan budaya Islam, kafir tuh. Kayak di mengkafir-kafirkan gitu Tur. Kalau pendapat dari lu gimana Tur? Kalau pendapat dari gue, bahas tadi ya, mengkafir-kafirkan orang itu gimana pun konteksnya tetap salah aja. Emang ada nih orang yang digolongkan manusia-manusia yang masuk golongan orang kafir, cuman tetap aja kita nggak boleh nih ngafir-ngafirin si orang ini, karena lakum dinukum waliyadin, agamamu agamamu, agamaku agamaku gitu. Jadi kalau misalnya kayak budaya-budaya yang dibilang kafir, kayak budaya-budaya Jawa yang dibilang bid'ah atau segala macam, itu gue ngejelasinnya gini aja. Bid'ah itu kan dibagi jadi dua ya, bid'ah hasanah sama bid'ah dolalah. Bid'ah hasanah itu bid'ah atau budaya keagamaan yang baru. Hasanah itu yang baik, dolalah itu yang buruk. Kalau hasanah itu gini aja, misalnya kayak contohnya tahlilan. Tahlilan itu kan banyak orang yang bilang kafir ya. Iya, banyak tuh. Cuman kalau di gue itu bukan sesuatu yang bisa digolongkan kafir. Kenapa? Karena kita juga ada kok dasarnya dari Nabi Muhammad itu dulu lewat di makam seseorang dan beliau mendengar orang yang di dalam kubur itu disiksa sama malaikat. Ditanyalah, kenapa ini orang ini disiksa? Ini orang ini disiksa karena dulu waktu semasa hidupnya nggak menjaga kesucian, ketika berbuang air kecil atau yang lainnya itu nggak menjaga kesucian, maka disiksa di dalam kubur. Nah, dengan itu Nabi Muhammad bereaksi dengan menaruh pelepah kurma yang masih basah di atas kubur itu dan berdoa kepada Allah supaya agar diringankan siksanya si orang yang di dalam kubur ini selama pelepah ini masih basah dan belum kering. Dan diakulturasikan ke budaya kita dengan nabur bunga aja. Kenapa nabur bunga? Karena diambil nih apa ya? Dulu kan Nabi Muhammad naruh pelepah kurma, sementara di Indonesia kan nggak ada nih kurma nih. Iya, nggak ada. Diambil bunga karena dengan sifat-sifat bunga yang kayak wangi, bagus, dengan sifat-sifat bagusnya itulah. Positifnya bunga itu, makanya diambil bunga, simbolisnya gitu. Oh, jadi gitu Tur. Oh jadi Tur, gue ada pertanyaan terakhir nih Tur. Kan kalau gue pernah nonton beberapa dokumenter tuh, kalau ternyata tuh kejawen tuh nggak bisa masuk ke dalam KTP kita Tur. Iya, betul. Pendapat lu gimana tuh Tur? Apakah harus dimasukin ke KTP apa gimana? Kalau menurut gue sih kejawen ya, bahas kejawennya aja. Sebenarnya seharusnya mungkin apa ya? Kalau menurut gue pribadi sih harusnya dimasukin ya. Ada kebijakan yang bisa memasukkan kepercayaan ke dalam KTP. Jadi, berdasarkan wawancara yang telah saya lakukan, saya dapat menarik kesimpulan bahwa kebiasaan atau budaya seseorang sangat dipengaruhi oleh worldview atau cara pandang yang orang tersebut terima. Berdasarkan teorinya, worldview dapat disebabkan oleh 3 hal. Yang pertama ada agama, sekuler, dan juga spiritual. Jadi, cara terbaik berkomunikasi dengan lawan bicara yang berbeda budaya itu bukan dengan cara kita mengubah orang tersebut dengan budaya kita atau memaksakan budaya kita terhadap orang tersebut, melainkan dengan toleransi antar budaya agar komunikasi tetap berlanjut dan berjalan dengan lancar.